Apa kabarnya hari ini? Katakan, karena Tuhan Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus, saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, adik-adik, walaupun dalam beberapa bulan ini kita ibadahnya di rumah aja, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama kita loh. Baik di rumahnya Miss, di rumahnya adik-adik semua, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan Yesus ada di hati kita, di rumah kita, di keluarga kita. Nah, ada pujiannya loh yang mengatakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kita nyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Mari adik-adik, Miss ajak kita semua bangkit berdiri. Oke, kita berdiri. Kita nyanyi pujian Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Mari Kakak Ipi. Dengan sukacita, dengan semangat kita memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Satu kali lagi, Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, when Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Terus kita nyanyi lagi ya. Satu pujian yang mengatakan duduk senang, berjalan senang, masih dalam sikap berdiri. Oke adik-adik, mari kita nyanyi dengan penuh semangat, lebih bersemangat. Oke, kita nyanyi untuk Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih semangat. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Satu kali lagi yang terakhir, lebih semangat. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Nah, hati kita selalu senang karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama kita. Adik-adik, mari silakan duduk. Kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, untuk cinta yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami boleh ada, itu semua karena Tuhan selalu ada di dalam hati kami, selalu bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk 1 minggu Tuhan Yesus sudah menjaga kami, Tuhan Yesus sudah menjaga orang tua kami, dan Tuhan Yesus sudah menjaga keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mau memberikan waktu kami ke dalam tangan Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, agar kami boleh
menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami, terlebih lagi kepada Tuhan. Kami akan buka ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus memberkati dari awal sampai selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan mengabsen. Jadi kalau Miss sebut namanya, kalian harus tepuk tangan ya. Kalau Miss bilang Shin, itu harus, jadi yang namanya dipanggil harus tepuk tangan. Oke? Nah, mulai dari yang perempuan dulu. Oke? Kita mulai nama Ica. Ya. Nesha. Joy, hadir? Tepuk tangan ya, lebih keras. Ya. Katie, Catherine, Angel, hadir Angel? Tepuk tangannya mana? Lebih keras, kurang keras. Alicia. Oke, terima kasih Alicia sudah menepuk tangannya. Jovi, hadir Jovi? Siapa lagi? Rizal, Rachel, Felicia. Itu yang perempuan tadi. Dan Miss akan absen yang laki-lakinya. Jadi tadi perempuannya tepuk tangan, yang laki-lakinya kalau Miss menyebut namanya harus berdiri. Tadi kan duduk toh. Jadi yang Miss sebut namanya harus berdiri. Mulai dari Hans. Oke. Shane. Ya. Ian ada berdiri. Clay. Siapa lagi? Excel. William. Wesley. Ya, semua ternyata kalian rajin juga ibadah sekolah minggu, walaupun ibadahnya lewat handphone kalian masing-masing, tapi kita percaya Yesus ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, kita terus memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke? Yesus pokok dan kitalah caranya. Mari semua berdiri sekali lagi. Ayo, berdiri. Kita mau nyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Mari KKIP kita nyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, pastilah kita akan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa, minta biarlah Tuhan memberikan kita pengertian, memberikan kita
pemahaman agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami tinggal di dalam kebenaran Tuhan, kami akan menjadi buah yang lebat dan buah yang begitu banyak, yang menghasilkan buah-buah yang baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama bilang, yang siap dengarkan firman Tuhan bilang, amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik sudah melihat cuplikan videonya kan? Video tadi bercerita tentang di mana? Di Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Menceritakan tentang apa? Tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, adik-adik masih ingat ke tidak? Waktu minggu lalu Miss bawa firman Tuhan. Apa? Tuhan Yesus mengubah apa? Air menjadi anggur. Tuhan, sekarang kita akan melihat mujizat apa yang Tuhan Yesus lakukan lagi. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Nah, adik-adik tahu kan tidak? Waktu zaman dahulu, penyakit kusta itu penyakit yang orang paling menghindar. Jadi misalnya Joy, atau misalnya, jangan Joy saya, Miss saja ya. Miss kena penyakit kusta dan Miss akan mengajar kalian ke sekolah dulu. Gak ada anak-anak yang mau dekat-dekat Miss karena penyakit kusta itu bisa
bisa menular. Nah, karena waktu itu belum ada ditemukan obat untuk penyakit kusta. Nah, adik-adik tahu ada 10 orang kusta dan mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ada di suatu desa. Jadi mereka ini berdiri agak jauh sehingga mereka apa? Mereka berteriak. Apa yang mereka teriak? Nah, mereka berteriak kayak gini. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka katakan apa? 10 orang kusta itu berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kenapa mereka bilang, kasihanilah kami? Karena orang kusta itu mau sembuh, mau bisa bergaul dengan lingkungannya, bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Karena saat itu mereka harus tinggal berbeda dengan orang-orang yang tidak punya penyakit kusta. Nah, adik-adik tahu kan tidak? Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melihat, apakah Tuhan Yesus? Tidak. Jangan dekat-dekat saya. Apakah Tuhan Yesus berkata seperti itu? Nanti saya tertular lagi penyakit kusta. Tidak. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Nah, coba Miss akan baca ya. Ayat ke-14. Lalu ia memandang mereka. Yesus memandang siapa? 10 orang kusta. Dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, Tuhan Yesus hanya menyuruh, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kalau mereka sudah sembuh. Jadi ketika mereka dalam perjalanan menuju imam-imam tersebut, mereka sudah menjadi sembuh. Sakit kusta yang ada di seluruh tubuh mereka sudah disembuhkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Betul sekali, oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu dahsyat ya tidak? Luar biasa kah? Ajaib? Benar sekali. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta ini tanpa dia harus minum obat, tanpa dia harus ini. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang penyakit kusta itu seketika itu juga. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Coba adik-adik ingat-ingat kembali, berapa orang yang sakit kusta? Ada 10 orang. Nah, coba perhatikan ini kan, Miss. Ada 10 orang yang penyakit kusta. Nah, adik-adik, berapa orang yang kembali? Berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Berapa orang? Apakah 10 orang itu? Tidak. Hanya berapa orang? Hanya 1 orang saja yang pergi berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tadi yang sakit ada berapa? Ada 10 yang pergi berterima kasih sama Tuhan Yesus, ada berapa? Hanya 1 orang. Kemana 9 orangnya? Wah, mereka kemana ya, Miss? Mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Miss mau tanya, waktu kalian bangun pagi, apakah kalian mengucap syukur kepada Tuhan Yesus? Apakah adik-adik berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Kadang aku suka lupa, Miss. Kadang aku buru-buru, Miss, karena bangun kesiangan. Nah, adik-adik, kalau tiap pagi kita tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita sepanjang malam, Tuhan Yesus sudah memberikan kita tidur yang nyenyak. Ketika kita bangun, kita tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Apakah itu salah? Apakah itu sama seperti 9 orang yang sudah kena penyakit kusta yang sudah disembuhkan, tapi mereka tidak datang kembali? Ya, kita bisa sama menjadi 9 orang yang penyakit kusta tadi, yang tidak datang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hal kecil yang kita bisa lakukan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ketika kita setiap pagi bangun dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita bilang, terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga kami, sudah menjaga orang tua kami, sudah menolong kami dalam segala kesulitan. Tuhan Yesus selalu bersama kami.
Supaya apa adik-adik? Supaya adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Karena supaya kita tidak sombong. Nah, adik-adik, misalnya nih, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kepintaran, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kecerdasan. Waktu adik-adik dapat peringkat 1, dapat juara di dalam kelas dimanapun adik-adik mengikuti lomba, apakah adik-adik mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita nafas. Nafas ini kita nggak beli loh. Ini gratis, Tuhan Yesus kasih dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus juga memberikan apa? Kesehatan kepada kita. Tuhan Yesus juga apa? Menjaga adik-adik, menjaga kita semua, menjaga orang tua. Jadi kita harus selalu apa? Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sama seperti orang yang sakit kusta tadi, satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, dia bertersungkur, dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami, sudah menyembuhkan saya. Tuhan Yesus bertanya, kemana ke 9 orang tadi? Bukankah 10 orang yang punya penyakit kusta? Kenapa hanya 1? Nah, jadi kita juga tidak mau mendengar seperti itu toh. Ketika kita tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ketika kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, maka hati Tuhan Yesus mungkin sedih. Mungkin hati Tuhan Yesus akan merasa sedih ketika adik-adik tidak datang kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, dalam baik maupun susah, dalam sedih maupun senang, harus ingat siapa? Tuhan Yesus. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau bangun besok pagi atau nanti malam, berdoa harus apa? Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami boleh ada hari ini, kami boleh bernafas, kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh bersama-sama dengan orang tua kami boleh makan, minum dengan baik Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih Tuhan buat orang tua kami mau berterima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan. Dan kami mau berterima kasih Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus menolong kami semua ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik silakan berdiri. Kita akan tutup ibadah kita, sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau sekali lagi katakan, kita nyanyi Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, dan kita akan berdoa dan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik kita berdiri, kita mau katakan Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Pada hari ini ibadah sekolah minggu kita sudah belajar 2 hal tadi. Apa yang Yesus lakukan?
Yesus menyembuhkan orang yang penyakit kusta, dan hanya satu orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jadilah kita menjadi anak-anak yang selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan adik-adik. Mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ibadah dari awal sampai berakhir. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi berkat di dalam keluarga kami, di dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi seperti satu orang kusta tadi Tuhan, yang datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak yang selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, selamat akhir minggu, selamat berakhir untuk liburan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.